Bab 567, Persiapan sebelum badai. Terinspirasi oleh kata-kata Albert, Vito yang mengemudikan mobil berkata pada Dea yang duduk di jok belakang mobil, "Dea, kedepannya jangan main sama Kak Stephen, oke?" Gadis kecilnya mengerutkan kening, "Kenapa aku tidak boleh main sama Kak Stephen?" "Karena dia tidak punya Mommy. Mommy Dea kan sangat cantik dan bisa syuting film, jadi nanti dia akan merebut Mommy Dea," kata Vito dengan sungguh-sungguh, padahal jika bukan karena bantuan Stephen, akan sulit baginya untuk mengenali Dea. Tapi selain itu, dia bersyukur atas bantuan Yames dan anaknya. Tetapi bukan berarti Stephen bisa menginginkan Dea-nya. Dea baru berusia 3,5 tahun, masih imut dan menggemaskan. Sedangkan Stephen baru berusia 10 tahun, masih muda tapi sudah sangat licik dan ketika dewasa, bukannya akan lebih parah? Benar saja, Dea menjadi agak marah ketika mendengar perkataannya. "Mommy kan milikku. Kalau Kak Stephen berani merebut Mommy, aku akan menghajarnya dan mengajak Kak Clayton untuk menghajarnya bersama-sama." Si gadis kecil ini mengayunkan tinju kecilnya ke udara dan berkata dengan marah, "Kalau gitu, kedepannya Dea jangan main lagi dengan Stephen, jadi dia tidak akan bisa merebut Mommy." Vito merasa bahwa Dea-nya sangat mudah dibohongi dan tidak merasa bersalah atau gelisah sama sekali saat membohonginya. "Daddy, kedepannya aku tidak akan bermain dengan Kak Stephen dan tidak akan berbicara dengannya." Dea mengangguk penuh semangat dan diam-diam memutuskan untuk kedepannya tidak akan berbicara lagi dengan Stephen. Vito langsung menghela napas dan merasa sangat lega karena telah menyingkirkan musuh yang berani mengingini Dea-nya. Di Instagram, tim humas Vito mengeluarkan klarifikasi yang menyangkal keberadaan Dea dan mengatakan bahwa foto-foto itu direkayasa oleh surat kabar baru. Mereka pasti ingin memanfaatkan popularitas Vito untuk meningkatkan popularitas surat kabarnya. Surat kabar itu akan bertanggung jawab atas tindakan buruknya terhadap Vito. Tidak lama setelah klarifikasi itu dikeluarkan, orang-orang bayaran langsung menggiring opini publik di kolom komentar. Sebuah surat kabar rendahan yang tidak punya otak, sembarangan mengeluarkan berita di sore hari tadi. Dalam beberapa jam, dia sudah menyebarkan rumor bahwa Vito memiliki anak perempuan berusia 3 atau 4 tahun. Cara seperti ini digunakan untuk membangun opini publik dari netizen agar berpikir buruk tentangnya. "Aku mendukung Vito untuk menuntut pertanggungjawaban hukum surat kabar yang tidak tahu malu untuk menjadi terkenal ini." Bahkan Albert yang telah vakum dari dunia perfilman juga dibawa-bawa, tidak ikut campur tapi terkena imbasnya juga. Ada juga komentar netizen yang mengatakan, "Kalau bicara tentang Albert, aku rasa dia adalah orang yang paling cocok untuk presidir Vito." Tetapi selama beberapa tahun ini belum ada kabar tentangnya, WTF. Berita apa ini? Ada berita tentang lahirnya anak dari Sang Dewi Albert dan presidir Vito. Bukankah dikabarkan bahwa presidir Vito syuting film untuk mendekati Albert? Keduanya juga berperan sebagai pemeran utama pria dan wanita. Saat itu aku merasa hal ini tidak terlalu romantis. Tetapi kemudian Albert vakum dan sejauh ini tidak ada kabar mengenai drama itu. Waktu itu kau merasa mereka berdua sangat cocok dan berharap mereka bisa bersama. Jadi aku sangat berharap bahwa berita dari surat kabar itu benar. Kembali ke rumah keluarga Okto, Vito memerintahkan pelayan khusus untuk memandikan Dea, lalu duduk di sofa dan mengambil ponselnya untuk melihat Instagram. Melihat komentar-komentar yang mendukungnya dengan Albert, ia langsung tersenyum dan segera meng-screenshot komentar itu, mengirimkannya ke seseorang melalui WeChat. Albert yang juga sedang memegang ponselnya untuk melihat Instagram dan ketika dia melihat notifikasi chat WeChat dari Vito, dia mengklik untuk membacanya. Dia membaca komentar di screenshot itu dan dengan kesal menggertakkan giginya. Setelah merenung selama beberapa detik, dia menjawab dalam bahasa Inggris. "Bukan aku." Di ujung lain, setelah Vito melihat kalimat ini dalam bahasa Inggris, entah kenapa dia jadi mengingat terakhir kali dia baru saja sampai di Amerika. Seorang pria menggunakan ponselnya untuk mengirim chat yang provokatif.
Tiba-tiba ia menjadi muram. Dia dengan cepat mengetik chat di ponselnya dan mengirimkannya. Apa? Kali ini kamu mau menggunakan WeChat untuk berpura-pura sebagai pacarnya lagi, mencoba memisahkan antara aku dan dia. Banyak orang yang bilang kalau seorang kekasih tidak boleh punya simpanan, maka itu artinya tidak boleh. Kalau memang sampai terjadi, berarti masalahnya ada dari si pria. Sama seperti yang ada di televisi, ada simpanan seorang bos yang menggunakan ponsel prianya untuk mengirimkan pesan yang provokatif agar menimbulkan kesalahpahaman. Tidak mengherankan bahwa pria licik seperti itu benar-benar ada di kehidupan nyata. Albert melihat chat yang dia kirim dan sedikit bingung. Dia melihat isi chatnya. Apakah sebelumnya ada seseorang yang berpura-pura menjadi pacarnya di depannya? Kapan ini terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Sepertinya dia sudah melupakan sesuatu yang penting. Albert merasa jika dia bertanya pada Vito tentang apa yang terjadi, dia pasti tidak akan mendapatkan jawaban yang ia inginkan. Kalau tidak, Vito pasti sudah memberitahunya. Setelah memikirkannya, dengan hati-hati dia menjawab dalam bahasa Inggris, "Maaf, sebelumnya aku sudah berpura-pura menjadi pacarnya dan aku sudah menikah, hanya menggunakan WeChat-nya untuk menghubungi beberapa orang yang pernah bekerja dengannya di Amerika." "Bro, bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi?" Albert tidak pernah mencoba berpura-pura menyamar sebagai orang lain, apalagi laki-laki. Dia tidak tahu apakah perkataannya benar dan apakah dia bisa mendapatkan jawaban dari Vito. Setelah menunggu agak lama, hampir 20 menit, Albert melihat dia membalas chat. "Apakah itu aku?" Albert, apakah mungkin dia sedang menunggu pria yang sedang menggunakan WeChat-nya offline? Dan menunggu dia online, dia menjawab, "Bro, aku belum selesai sibuk." Albert mengira kalau dia harus menunggu lama. Tapi dalam hitungan detik, Vito langsung meneleponnya. Dia sangat terkejut sampai hampir melempar ponselnya, mengelus dadanya dan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya sebelum mengangkat telepon. "Halo, ini sudah larut malam. Ada apa?" Dia bertanya dengan tenang, seolah-olah tidak tahu apapun. "Siapa yang menggunakan WeChat-mu?" Vito bertanya dengan nada tidak senang. "Mantan bosku di Amerika. Dia tiba-tiba mengundurkan diri dan beberapa pelanggan masih menghubungi WeChat-ku dan tidak ada waktu untuk menggantinya." "Kenapa kamu bertanya?" Dia berbohong tanpa merasa ragu. "Mulai sekarang, kamu tidak boleh memberikan ponsel atau sosial media pribadimu kepada siapapun. Kamu dengar?" Perintah Vito dengan tegas. "Vito, memangnya kapan aku memberikan ponsel ke orang lain?" Albert bertanya sambil mengerutkan kening. "Aku membiarkan bosku sebelumnya menggunakan WeChat malam ini untuk menyerahkan klien dari pekerjaan sebelumnya di Amerika." Karena Vito sudah tahu itu salah paham, dia tidak mau mengungkit kejadian sebelumnya lagi agar tidak membuat keduanya kesal. "Ngomong-ngomong, mulai sekarang kamu tidak boleh memberikan hal-hal seperti itu kepada orang lain." Sekali lagi Vito mengingatkannya dengan tegas. "Oke, kamu bisa menghubungiku kalau sudah online WeChat." Bab 568. Jadi dia yang datang. "Ngomong-ngomong, mulai sekarang kamu tidak boleh memberikan hal-hal seperti itu kepada orang lain." Sekali lagi Vito mengingatkannya dengan tegas. "Oke, kamu bisa memberitahuku kalau sudah online WeChat." Saat mendengar itu, Vito menaikkan alisnya dan tentu saja bisa dia mengerti apa yang ingin dikatakan pria ini padanya di WeChat. "Kenapa aku harus memberitahumu kalau online WeChat? Kalau kamu mau ngomong sesuatu, bilang saja di telepon." Albert pura-pura bingung. "Hubungi aku kalau kamu sudah online WeChat, lakukan saja apa yang ku minta, jangan banyak tanya." Vito sedikit kesal. "Aku tidak mau bicara denganmu lagi, pelayan sudah siap memandikan Dea. Jangan lupa, hubungi aku di WeChat." Albert merasa apa yang dikatakan olehnya di telepon memiliki arti yang lain. Tanpa menunggu dia berbicara lagi, Albert langsung menutup telepon. Albert mengira kalau dia sedang berhalusinasi. Kalau tidak, kenapa dia bisa merasa seolah-olah pria ini jadi menyebalkan? Kata-katanya sangat arogan,
Setelah itu dia membuka WeChat dan melihat ulang screenshot yang dikirim Vito. Komentar-komentar itu hampir semuanya mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling cocok untuk Vito dan beberapa orang bilang bahwa Albert dikenal sebagai aktris Dewi sebelum dia vakum dan Vito adalah si playboy kaya. Jika keduanya bersama, banyak orang sudah memikirkan apa yang akan terjadi pada kehidupan sehari-hari mereka. Albert tidak tahu apakah komentar itu berasal dari orang bayaran atau dari netizen. Setelah membaca komentar di screenshot yang dikirim Vito, Albert langsung membuka Instagram dan membaca komentar-komentar di postingan Instagram. Lalu dia mengirim chat ke WeChat Vito. "Dea sudah tidur?" Tidak lama kemudian, dia mendapatkan balasan. "Aku sedang mencoba menidurkan Dea. Kamu mau video call dengan Dea?" Albert belum sempat membalas chatnya dan sudah ada video call yang masuk. Dia langsung mengklik terima panggilan. Di video call itu, Vito melihat Albert sudah mandi, memakai piyama V-neck, duduk di sofa dan mengobrol dengan Dea. Hal yang terpenting adalah, sekilas dia bisa melihat kalau di balik piyama itu, Albert tidak memakai bra. Darah langsung mengalir ke dahinya dan Vito menarik napas dalam-dalam, menggertakkan gigi untuk menahan keinginannya itu. Karena dia merasa takut jika terus melihat itu, dia tidak bisa lagi menahan diri untuk tidak segera pergi ke rumahnya dan membawanya pergi, jadi Vito berdiri dan keluar kamar. Dea yang sedang mengobrol dengan Albert melihat ayahnya pergi, mengedipkan matanya, ia bingung dan berkata, "Mommy, Daddy pergi." Daddy haus dan pergi keluar untuk ambil minum. Albert dengan santai menenangkan Dea. Si gadis kecilnya berkata, "Oh," dan lanjut mengobrol dengan mominya. Setelah mengobrol hampir 20 menit, Albert melihat putrinya menguap tetapi Vito belum juga kembali ke kamar. Jadi dia menyuruh si gadis kecil untuk memanggil ayahnya dan menidurkannya. Dea meletakkan ponselnya, berlari ke pintu dan berteriak di lorong, "Daddy, Dea mau tidur. Mommy menyuruhmu balik ke kamar dan menidurkan aku." Vito yang sedang berdiri di depan balkon sambil merokok dan memikirkan hidupnya, saat mendengar suara si gadis kecil, dia langsung mematikan rokok dan berjalan cepat kembali ke kamarnya. Saat Dea digendong oleh ayahnya, ia menutup hidung kecilnya. "Ayah, bau sekali." Vito tidak berani bicara karena takut putrinya akan mencium bau asap rokok dan tidak menyukainya. Jadi Vito menggendongnya ke tempat tidur dan berkata pada Dea dari jarak yang agak jauh, "Dea, tunggu Dedi di sini ya." Dedi sikat gigi dulu dan segera kembali supaya tidak bau lagi. Dea tetap berada di tempat tidur dan menganggukkan kepalanya. Setelah Vito selesai menyikat gigi, ia menghabiskan 3 menit kemudian untuk mandi dengan cepat, memastikan tubuhnya tidak berbau asap lagi. Melihat Dea yang sedang terbaring di tempat tidur, sangat sulit untuk tertidur. Matanya terus terbuka tapi tatapannya sudah kosong. Sepertinya Dea masih menunggu untuk dimanja-manja agar bisa tidur. Vito hanya bisa tersenyum, mengangkat Dea. Dia menyenandungkan lagu pengantar tidur untuknya. Saat dia sudah menidurkan Dea, Vito mengambil ponselnya dan mengirim chat ke Albert, bertanya apakah dia sudah tidur. Tetapi setelah menunggu beberapa saat, dia belum juga mendapat balasan, dan menebak kalau dia sudah tertidur. Baru saja dia akan menaruh ponselnya, sebuah telepon masuk. Dia melihat bahwa itu adalah panggilan dari asisten pribadinya. Dia melihat Dea yang sedang tidur nyenyak, bangkit berdiri dan keluar kamar sebelum menjawab telepon. "Ada apa?" "Presiden, ada surat kabar yang menerbitkan foto Nona Liam dan Dea malam ini. Setelah mereka tahu kita akan berurusan dengan mereka, mereka segera memberitahuku bahwa ternyata mereka menerima panggilan telepon dari nomor tak dikenal. Mungkin itu dari surat kabar tempat Nona Albert bekerja, entah mereka bisa mendapatkan fotonya." Dari sebelah, asistennya memberitahu kejadian sebenarnya. Vito tidak sabar menunggu asistennya menyelesaikan cerita dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah surat kabar itu tidak menyebutkan orangnya pria atau wanita? "Cari tahu untukku siapa nama orang itu, sepertinya pihak lain akan mendatangi Albert." "Aku sudah bertanya tentang ini.
Pemilik surat kabar bilang bahwa ketika orang itu melakukan panggilan anonim, dia menggunakan pengubah suara dan tidak bisa tahu dia laki-laki atau perempuan. Aku juga memeriksa nomornya hanya nomor sementara yang dijual di toko kecil, jadi tidak ada cara untuk memeriksa nomor teleponnya. Asisten pribadinya menjawab dengan tidak berdaya. Sudah jelas, kalau pihak lain punya rencana dan tujuan untuk mendatangi Albert. Saat mendengar jawabannya, wajah Vito berubah menjadi muram. Albert baru saja memutuskan untuk kembali beberapa hari lalu. Tetapi setelah makan siang bersama hari ini, dia pergi ke KRC International untuk secara resmi bergabung dalam pelatihan. Akibatnya, pada sore hari, keberadaannya terungkap ke surat kabar hiburan oleh orang yang tidak dikenal. Mungkin saja reporter hiburan ini hanya ingin memotret Albert secara diam-diam, tetapi secara tidak terduga itu terjadi pada saat mereka bertiga sedang makan di restoran dan secara kebetulan memotret mereka dengan begitu jelas. Vito memikirkan ketika dia pulang kerja hari ini, setelah Albert mengganti pakaiannya dan tiba-tiba berkata padanya, "Menjauhlah dariku, aku tidak mau kehilangan reputasi dan tidak bisa lanjut berkarir di dunia perfilman." Dia merasa bingung pada saat itu, tidak banyak berpikir siapa yang memberitahu Albert. Tidak lama setelah makan malam, foto keluarga mereka tersebar di internet. Sekarang saat memikirkannya, orang yang mengatakan itu pada Albert mungkin saja adalah orang yang mengungkapkan keberadaannya ke surat kabar hiburan dan berasal dari perusahaan film mereka. Kamu tidak perlu memeriksa anonim ini. Awasi Instagram saja dan hubungi aku jika terjadi sesuatu. Setelah mengakhiri panggilan dengan asisten pribadinya, Vito ingin menelepon Albert, tapi kemudian dia berpikir, seharusnya Albert sudah tertidur dan dia tidak mau membangunkannya. Lebih baik dia membicarakannya besok pagi.